Untuk mengambil keputusan jadi seorang hamba Tuhan dipengaruhi oleh anak saya meninggal. Tapi untuk manusia barunya, saya karena dengar firman, ketemu Yesus. Saya gara-garanya kan mau main catur pertandingan final. Gimana nih ceritanya? Lu nyeneng orang tua lu wis. Manut apa sih menjadi apa itu aturan di keluarga lu. Pondok kita aturannya firman Tuhan. Wis kena kabeh. Ndak minta dikasih. Apa maneh minta? Dibrek-breki. Masa pendosa kok dikasih pelayanan? Menurut Anda sesuai dengan firman Tuhan yang disebut manusia baru itu yang gimana? Selamat datang di podcast Gideon Yustianto. Silakan masuk. Pak Sam. Halo, shalom. Ya, saya langsung mau nanya ini ya. Ya. Katanya kita ini sebagai orang Kristen adalah ciptaan baru. Ya. 2 Korintus 5 ayat 17 kan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Betul. Berarti kalau ada ciptaan baru, ada ciptaan lama. Ya, manusia gini. lama. Iya. Jadi kita ini di dalam Yesus bukan berubah. Tapi ciptaan baru. Nah, ini gimana ini maksudnya? Jadi sing lama ya sudah berlalu. Jadi gini, sebelum kita bertobat, ya mungkin ada manusia lama. Manusia lama itu yang tidak cocok sama Alkitab. Ya melakukan hal-hal yang melanggar firman Tuhan, kan gitu. Begitu kita bertobat, berubah hidup kita. Jadi ciptaan baru sing ya mau melakukan dosa itu. Sekarang ada sing negor, ada sing ngilingno. Kadang ya masih lolos, bisa. Tapi kita kan sudah ingat. Jadi sadar kembali lagi ke yang baru. Aduh Tuhan ampuni. Terus gitu sampai terus benar-benar kita nanti serupa dengan Kristus. Yang saya sampai hari ini kurang begitu paham adalah katanya kita ini kan apa ya, manusia yang sudah diselamatkan gitu ya. Ya. Tapi kenapa bayi itu kok harus kayak menanggung dosa keturunan gitu? Ya, ya itu kan bawaan dari Alkitab. Karena dosa asal dari kita ke bayi. Buktinya nanti anak kecil tidak usah diajari, bisa bohong kok. Makanya berarti seorang bayi itu kan bukan sebagaikan kertas putih kan sebetulnya kan? Bukan. Ada titik noda dosa sudah. Iya, karena setan pun sudah menguasainya. Berarti kan nggak adil Pak gitu. Masa bayi kok sudah ada titik noda dosa? Ya inilah karena dosanya Adam dan Hawa. Ya, makanya kok senenono nek ketemu Adam dan Hawa. Iya, kan kita semua nanggung. Gara-gara kamu ya, Adam dan Hawa ya. Coba kita kan enggak perlu kerja sekarang. Iya. Ya gara-gara Adam dan Hawa kan akhirnya nyangkul. Yang saya gambarkan gini loh Pak, Tuhan itu kan maha kasih. Kenapa sih gitu lewat karya penyelamatan itu, mbok ya sudah itu diselesaikan sudah gitu loh. Cerita kan lama ada itu. ceritanya nih sekarang. Kan selesai. Allah ini kan memberi kita kebebasan. Kebebasan untuk? Iya, untuk ya sesuai kehendak kita. Tapi Allah memberikan aturan untuk menegur kita, mengingatkan kita. Tapi putusan kan di kita. Ayo, misalnya ya ini ya, handphone. Setan pasti ngomong, ambilen. Hati kita, aduh jangan. Karena Tuhan bilang, ojo nyolong. Setan, ambil aja, tidak apa-apa lo. Dia di luar minta ampun, tidak apa-apa. Jangan. Nah, putusan di siapa? Kita. Waktu kita, enggak, saya tidak ambil. Katanya Tuhan, puji Tuhan. Ini luar biasa. Tapi waktu kita ambil, aduh, kata Tuhan, kamu melanggar kamu. Nah, putusan di kita. Tapi Allah pasti ingat kan. Nah, oke, jadi aja semacam kayak tarik ulur gitu kan. Ya, antara yang lama sama yang baru ini gitu. Iya, makanya selalu ada kayak begitu. Betul, Rasul Paulus kan bilang, kalau kamu hidup dipimpin roh, maka hilanglah kedagingan. Nah, kamu dipimpin daging, ya roh tidak ada. Dua pilihan aja. Iya. Nah, sekarang tinggal Pak Gideon bangun tidur, mau melok pimpinan roh, doa, atau mau melok pimpinan daging, turu maneh, nggak usah doa. Putusan di tangan siapa? Iya. Pak Gideon, tapi kan Roh Kudus tapi ingat no. Ayo tangyo lu, doa lu, kok nang gereja lu. Ayo lu, sing setan, alah, bengi yo seiso. Kapan seiso nok waktu lah. Terus tarik ulur bener. Putusan di tangan kita, tapi Roh Kudus akan membantu kita. Jadi artinya selama kita di bumi selalu akan bergumul dengan itu ya? Iya, perjalanan hidup kita kan terus. Dengan masalah. Perkara kita mau lebih menghidupi kedagingan atau lebih menghidupi roh gitu. Iya. Oke.
Tapi dari pengalaman sejarah banyak juga kan Pak, nggak menjamin kalau dia itu nabi, terus dia bisa langsung kemudian mengikuti keinginan rohnya gitu. Loh iya, makanya firman Tuhan ini kan lengkap Pak Gideon. Ya coba ya, Simpson dari dalam perutnya mamanya, dia sudah dipenuhi Roh Kudus. Sudah ditetapkan bahkan. Iya. Ya terus. Dia jatuh dengan Delila. Untung puji Tuhan terakhir hidupnya roh itu kembali. Satu ya. Daud. Yeah. Tuhan lo yang ngomong, hanya Daud yang cocok sama saya, berkenan. Jatuh kok, berzina, ya kan? Salomo, akhir hidupnya tidak ada yang berani. Ayo selamat apa enggak? Yang lebih konyol, Saul. Allah bilang apa? Tidak ada orang kayak Saul, tidak ada. Jatuh be dukun-dukun. Tapi Alkitab juga fair. Ada seorang yang keluar dari rumahnya bersih, tinggal di Mesir bersih, pulang dengan bersih, mati bersih. Siapa? Yusuf. Nah, jadi dibuka semua be Alkitab. Ini loh pilihan dek kamu. Loh Yusuf nek mau ya, waktu jadi pemimpin, ya keluarganya tak gosip toh. Kok dia tidak berpikir gini? Aduh, kok pas papaku mati dhisik ya apa ya? Kadang kan kita mikir gitu, harus dites sehingga Benyamin ditahan, Kokoi ditahan, gini harus Benyamin dibawa gini. Itu kan butuh waktu berapa tahun? Ayo, berbulan-bulan. Lah nek pas ono apa-apa, ambil papai. Iya. Nah, tapi dia bersih. Oke. Jadi Pak, dari pengalaman cerita-cerita itu kayak apa ya? Kayak sebuah kisah ya. Memang ada masanya manusia itu jatuh gitu ya. Meskipun dia itu sudah ditetapkan paling berkenan di hadapan Tuhan, tidak ada yang melebihi iman yang seperti dia gitu ya. Allah kan tidak pernah menetapkan ya. Tapi Allah memberikan satu pujian, satu gambaran. Hanya ada firman yang bagus, Amsal 4 ayat 12. Ayo hafal. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Nah, coba ini ya, suruh jaga, suruh waspada. Double loh. Itu loh sih jebol. Di antara kegagalan manusia itu ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar apa? Kehidupan. Nek hati kita baik, ya terpancar lahir baik. Kalau jelek, ya lahirlah kejelekan. Jangel. Oke Pak, itu kan cerita tentang Daud, tentang macam-macam tadi yang Bapak ceritakan itu ya. Tapi masalahnya dalam pengalaman kehidupan kita sebagai orang Kristen, hamba Tuhan apalagi, ya kan, terus jatuh, kembali pada manusia lamanya. Kalau dia mau bertobat, kan susah diterima tapi Pak, kayak udah finish lah gitu ya. Ya itu kan manusia. Jadi kan kita waktu jatuh kan ada dua pilihan. Satu menyesal, tapi tidak mau bertobat. Ya Yudas Iskariot. Tapi menyesal dan bertobat Petrus. Dipakai Tuhan. Memang di dunia ini, khususnya di kalangan hamba Tuhan, ya memang kalau orang membunuh, ya Pak Gideon ya, mencuri, perampok, narkoba, keluar penjara loh, lebih terkenal jadi pendeta. Iya. Berzina. Nah, ini maksud saya poin saya habis gitu loh. Apa dosanya beda? Oh katanya dosa kecil, dosa besar, tidak ada. Sama ya. Apa mana dosa putih? Kau dong. Dosa ya dosa. Ya tapi karena ya itu tadi. Jadi maksudnya Pak Samuel Sianto ngomong begitu. Artinya Anda akan menerima seorang hamba Tuhan yang pernah jatuh dalam perzinahan, dia bertobat, dia menyesali dosanya, dan kemudian Anda berikan kesempatan untuk melayani di gereja Anda gitu. Selama dia mengeluarkan buah pertobatan, saya pasti terima. Oh, Anda nggak takut dikritik orang itu? Masa pendosa kok dikasih pelayanan? Loh, silakan orang mengkritik, ini pekerjaan Tuhan. Selama dia menghasilkan buah, kita kan nggak pernah tahu juga. Ada pengkhotbah yang mau khotbah mungkin baru melakukan sesuatu yang negatif. Ayo. Apa tahu? Kayaknya pernah ini ya. Sudahlah. Sudahlah ya. Sekarang kita ngomong jangan jauh-jauh. Kita mau khotbah kadang masih berpikir yang porno. Ayo. Ayo, pernah muncul thread. Ayo Pak Gideon. Mau toh? Tahu. Iya toh. Bapaknya kan baru kawin. Ini malah jadi undat-undatan.
Ada hal yang negatif. Apakah itu itu lebih bersih? Nah, enggak kan? ya Gitu ya. Kan yang tahu Tuhan. Nek saya tuh urusannya begitu. Maka orang nek ngilokno saya, saya tidak pusing. Karena ukuran saya sampai Tuhan. Saya lebih takut Tuhan daripada takut manusia. Lebih baik saya menyenangkan Tuhan daripada menyenangkan manusia. Makanya tidak ada orang bisa ngatur saya. Tapi Anda mengatakan gitu bisa diartikan sebagai sombong loh, nggak bisa Bukan ditegur loh. Dalam arti urusan hati. Kalau aturan, saya bikin sinode, patuh saya. Pimpinan-pimpinan saya patuh. Kalau saya tidak patuh, anak buah saya tidak akan patuh sama saya. Yeah. Tapi yang urusan di hati ini loh, yang prinsip di Alkitab maksud saya. Iya, iya. Nah, itu yang saya tidak bisa. Iya, iya. Dikompromi, tidak bisa gitu loh. Iya. Pernah dalam salah buah khotbah itu saya pernah dengar Anda mengatakan saya ini sedang lari, jadi saya nggak akan dengerin gitu orang-orang di belakang, saya nggak akan nengok ke belakang gitu karena saya lari gitu. Iya. Karena fokus itu kan lari. Saya harus mengejar. Kalau saya tidak fokus kan bisa jatuh. Coba sekarang kita merok maraton, lagi lari-lari seru, moro-moro penonton. Hei Mas Samuel, delon. Kamu tinggi kok kau. Terus malah diajak geger, nggak nyampe. Apalagi ketemu konjo, hei Ming, ya apa kabarmu Ming? Terus kita berhenti, kabar, nggak ketemu, nggak nyampe. Selesaikan dulu, baru ayo datang. Kan bukan sombong kita. Mari menang, ayo kumpul, nah, kan gitu. Oke. Pokok kita kalau di depan, pasti kita akan jadi omongannya orang. Dirasani, dilokno, difitnah itu pasti karena di depan. Nek buri karena sing ngurus. Sopo kate ngurus wong diburi. Kalau bisa ya tetap di belakang itu kan harapan orang-orang iya. Gitu. Jadi Pak Gideon nanti kalau maju pasti banyak yang enggak suka. Iya. Banyak, pasti ada. Nah, bagaimana memastikan bahwa ketika kita tidak disukai, ketika kita menjadi sebuah ciptaan baru, banyak orang tidak suka kan, gitu kan? Banyak orang mencibir misalnya, gaya lah sok suci-sucian, mentang-mentang pendeta, ya kan? Nggak ngerti apa dulunya gimana gitu. Orang akan mencibir gitu, orang akan ngingetin masa lalu kita, manusia lama kita. Nah, kalau kita tergoda, akhirnya kita bisa terprosok kembali lagi, gitu kan, Pak? Kan setan Anda punya tips? Kan setan hanya mengintimidasi. Makanya kenapa saya bilang, begitu kita bertobat ciptaan baru, tutup stop yang lama sampah, tutup buku, jangan pernah diungkit lagi. Kenapa? Karena setan mengintimidasi. Nanti kita mau naik mimbar, alah, kon biyen selingkuh. Alah, kon pernah ngemplang duit uang, pernah nyolong, pernah gepuk uang. Dan terus, sehingga kita, Pak, iya aku gak layak ya. Tapi nek kita sudah punya prinsip, stop, enggak itu masa lalu, setelah selesai. Saya dengan power dari Tuhan, saya ingin melayani. Demikian juga Pak ya, dalam ada kasus gitu, suami istri dulu menikah belum dalam Tuhan gitu ya, ada pemberkatan ulang gitu. Tapi masih undat-undatan Pak. Oh dulu kamu gini-gini, kamu kan selingkuh dulu, kamu dulu kalau nggak ada orang tuaku, mertuamu yang nolong, mana mungkin kamu bangkit. Nah ini. Ya karena tidak mau berkomitmen untuk nutup. Ini loh komitmen untuk nutup ini. Gitu, nutup, selesai. Kalau diundat terus, tidak ada habisnya sampai mati. Omongan terus yang diundat warisannya toko papai. Kau coba kodok papaku. Nggak mungkin kamu jadi orang. Iya, ya tidak bisa. Ya sudah stop. Ayo yang lama tutup. Gitu, ya. Nah, kita baru yuk mulai. Oke. Penuh kerendahan hati. Rendah hati ini wajib. Dalam perjalanan waktu, manusia lama ini terus berproses sampai menjadi manusia baru. Jadi, menurut Anda sesuai dengan firman Tuhan, yang disebut manusia baru itu yang gimana? Ya berkarakter Kristus, punya karakter ilahi. Minimal seperti Yesus bilang, belajarlah be aku, karena aku apa? 1, lemah lembut, 2, rendah hati. Ini aja dulu. Ya wis, lemah lembut apa? Gampang tuturan. Gampang dibentuk, tutu angel tuturan. Nah, ini berkaitan dengan rendah hati. Ya. Lah 2 ini kan sing suruh belajar Yesus kan soal hati. Baru karakter berikutnya, Allah itu setia. Berikutnya, orang tidak bisa berkenan kalau tidak hidup kudus. Harus ada kekudusan. Nah ini kan karakter ilahi. Bagaimana kita bisa melayani baik, nek hidupnya kotor? Bagaimana kita melayani dengan baik kalau masih sombong? Ya toh, bagaimana mau melayani dengan baik kalau tidak setia? Ono ta pendeta wis aku prese saulan, karena gereja-gerejaan
Gue ulayang lagi. Wis berai mana? Lah kan tidak setia, tidak bisa. Apapun yang terjadi. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Nah ini kan kesetiaan. Iya. Baru hatinya Allah itu jatuh sama dia. Kalau saya ajak flashback gitu ya, perjalanan Anda gitu. Kok sampai hari ini menjadi gembala sidang sebuah gereja yang ya bisa dikatakan besar, bahkan menuju lebih besar lagi gitu di Malang gitu ya. Manusia lama Anda dulu itu apakah memang Anda merasa bahwa semua hasil yang Anda terima hari ini kontribusi ketika Anda waktu muda, waktu kecil? Ada, tapi tidak semua. Karena kalau Pak Gideon sekarang ke Panarukan, situ Bondo, mana ya rumahnya Pendeta Samuel Sianto? Nggak tahu. Nek Pendeta Miming. Karena mungkin saya salah satu, cuma satu-satunya dari desa saya. Pasti nanti ngomong, oh Miming sing ugal bek kere iku ta. Oh, image-nya ugal sama kere. Lah ini. Saya dulu tawur kan sak kampung. Wow perubahan. Nah, seperti itu. Jadi pasti orang enggak percaya. Miming jadi pendeta. Ya enggak percayalah. Apa yang membuat Anda bisa berubah kalau begitu? Firman Tuhan. Roh Kudus. Ya kan dua ini. Karena kan tapi dari kita dulu mau loh ya. Misalnya kita suka bohong ya. Terus kita tahu ayatnya. Jika ya katakan ya. Jika tidak, hendaklah katakan tidak. Selebihnya itu dari setan. Kan gitu toh. Terus waktu kita mau bohong. Nah, kita kadang gini. Alah aku mulai biar ya bohong. Ya berarti tidak mau berubah. Tapi waktu mau bohong. Oh Tuhan, ampuni Tuhan. Saya tidak mau bohong. Nah, hari ini tidak bohong. Terus besok sampai akhirnya jadi karakter kita. Kebiasaan kita tidak berbohong. Ada saatnya lolos, kadang ada lah. Oh manusia kok. Tapi secepatnya, duh Tuhan ampuni Tuhan, saya tidak mau bohong lagi. Lah gitu Pak Gideon. Apa bisa gitu manusia lama menjadi manusia baru? Manusia lama ini kan pada dasarnya orang itu kan harus dipaksa untuk menjadi baik gitu ya. Nah, apakah Anda itu merasa dipaksa oleh Tuhan gara-gara penderitaan dengan adanya anak yang meninggal waktu itu? Enggak. Karena saya tahu firman. Sehingga artinya Anda berubah gitu. Coba kalau nggak ada peristiwa itu mungkin Anda nggak berubah gitu maksud saya. Tidak. Firman yang saya terima itu yang merubah. Kapan itu nerimanya Pak? Loh, waktu saya baca firman, dengar firman di gereja. Maksud saya apakah firman itu ketika Anda terima setelah ada kejadian, kan Anda cerita ya suka kesaksian bahwa anak sekian mati terus. Iya. Nah, apa gara-gara itu yang memicu Anda akhirnya berubah menjadi manusia baru? Tidak, nek manusia barunya yang itu memicu saya jadi hamba Tuhan. Oh. Anak meninggal itu memicu saya menjadi seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan belum menjamin menjadi manusia baru gitu maksudnya Anda? Ya tetap manusia baru dong. Karena kan waktu anak saya meninggal kan saya sudah jadi manusia baru. Tapi untuk mengambil keputusan jadi seorang hamba Tuhan dipengaruhi oleh anak saya meninggal. Tapi untuk manusia barunya, saya karena dengar firman, ketemu Yesus. Saya gara-garanya kan mau main catur pertandingan final. Gimana nih ceritanya? Coba. Ya, jadi saya masih SMA. Jadi saya ini kan duduk, teman-teman semua nunggu mau pertandingan final. Saya doa, saya lo tidak pernah nangis. Saya lihat Yesus ya, tapi tidak kelihatan wajahnya. Hanya jubah putih ke bawah. Saya nangis sampai 2 jam. Itu semua yang nunggu saya itu. Saya tidak ada ingatan yang mau main catur ini. Saya hanya nangis. Saya sudah ketemu Yesus. Makanya saya sudah ketemu dia. Karena anak saya mati lagi, saya lebih lagi diyakinkan. Gitu loh, Pak Gideon. Jadi sekarang saya jadi hamba Tuhan ya. Saya mau diberkati, saya tidak pusing. Saya mau jalan kaki, mau naik mobil, oke. Saya tidak pusing. Karena sudah terlalu banyak yang saya pengalaman dengan Tuhan. Nah saya sudah ketemu. Lah ketemu itulah yang mengubah saya. Saya main, besoknya saya bakar semua buku saya. Pelatih saya berhentikan. Saya tidak mau main catur lagi. Karena ini yang mengganggu saya untuk datang sama Tuhan. Sejak itu sampai hari ini, saya hampir sudah tidak lagi. Nah itu pengalaman saya. Nah sejak itu orang mulai, lu gak biasa nih judi, biasa nih gini, kok gak mau? Gak mau. Loh catur itu buat judi maksudnya? Loh ya buat judi, saya ada. Saya kan ada bosnya. Jadi saya nek mau main ya, di kode. Ada saatnya saya harus ngalah karena dia taruhannya besar, megang musuh saya. Padahal ini bos saya. Ada saatnya di fur.
Iya, Jadi saya itu kalah menang dapat uang Pak Gideon. Umpama saya kalah tapi yang taruhan menang saya dikasih duit. Saya menang. Saya menang saya dapat. Ini manusia lamanya Samuel Sianto yang saya nggak pernah tahu, baru tahu ceritanya kayak Makanya begini. saya nak ketemu orang penjudi ya, orang sing macam-macam. Karena saya pernah. Jadi saya tahu ceritanya. Karena saya jadi pebisnis, pernah bangkrut. Jadi saya nak ngomong ya enak. Ketemu orang yang mati, anaknya. Saya pernah ngalami anak saya mati. Ya saya enak ngomongi. Coba kalau anak saya tidak pernah mati ya. Mungkin nak ketemu orang anak yang mati. Gak paling ngomongan saya cuma gini. Wis kayak mana sih nom? Oh sakit hatinya. Iya. Tapi karena saya pernah. Punya empati akhirnya. Nah, Iya. memang lu berat. Aduh eling-elingan terus. Gue eling-elingan bisa 2 tahun. Iya. Tapi wis Tuhan Yesus itu baik. Bisa nolong ngasih kekuatan. Lo beda toh? Nah seperti itu. Soalnya kan kenapa saya nanya, bisa nggak manusia lama itu berubah menjadi manusia baru lewat penderitaan? Kadang-kadang orang yang dulunya keras kepala, orang yang susah bertobat, ketika dia sakit, ketika dia jatuh bangkrut, barusan bertobat dari manusia lamanya menuju manusia baru gitu. Bisa. Makanya Yesus izinkan itu berarti. Untuk mengubah hidupnya. Kan Yesus itu ada saatnya ngomongi. Ada saatnya gepuk. Lah sing lebih nemen maneh. Ya iku mau dicelup orang. Dicelupin di mana? Di dalam laut. Oh. Jadi sadar. Iya. Jadi ada kalanya memang itu menjadi sebuah pemicunya kan. Ya coba kita ngomong be anak ndak berubah. Iya. Nyo, ayolah nyo jadi baik. Terus ya. Pertama masih gitu. Terus ya. Terus ya. Nah, mulai sing ono ndek meja, kemucing cuek. Lu nggak boleh loh Pak, katanya rotan itu kan nggak boleh. Kan ada Siapa ayatnya. Siapa bilang? Ada saatnya rotan itu untuk anak yang bebal. Loh. Esok ya dia omongin untuk kebaikan toh. Iya. Tujuannya untuk kebaikan ya nggak ada lah. Seorang orang tua memukul itu kepingin anaknya mati binasa gitu nggak ada lah gitu ya. Nah itu. Oke. Nantilah Pak Gideon yang punya anak dewe. Nah, Nah mungkin kamu sudah hatinya pasti lebih sabar. amin. Lain nanti. Ya cuma masalahnya kan kapan kawinnya kan gitu. Lah ini kan bicara iman lagi Ini bicara soal kawin lagi ya kan. Karena berapa banyak Pak gitu loh. Ya kan Pak Samuel suka nyinggung-nyinggung saya tentang mertua. Mosok mungkin sudah ini Pak melayani ya kan? Tapi ketemu dengan duri dalam daging yang judulnya mertua. Akhirnya jadi kepahitan gitu loh Pak. Timbul lagi manusia lamanya. datangi toh mertuanya toh. Dia jangan ngomong. Dulu ya saya punya mertua sayang sama saya. Lebih sayang ke saya daripada ke anaknya. Ya itu kan Mama saya juga sampai ngomong, istri saya itu bukan mantu ini, lebih api itu ke anak. Tak pernah satu pun istri saya gegeran yang kalian enggak. Ya ada lah nek salah paham ya. Tapi maksudnya yang prinsip enggak ada. Tapi kan 1 di antara 1000 Pak yang cocok sama mertuanya kayak gitu. Ya harus cocok. Makanya saya waktu sekarang punya mantu, tak gitu no. Mulai sekarang saya lebih sayang mantu saya. Sayang saya punya mantu baik, besan baik. Seneng. Nah ini tidak sesuai, ini kapan mantu maneh. Weh. Seneng. Tambah butuh maneh, seneng. Oke Pak, terus ada sebuah tanggung jawabkah ketika kita itu diciptakan menjadi manusia yang baru? Tuhan menciptakan kan ada sebuah maksud dan tujuan, ya kan? Nah, ada sebuah tanggung jawab apa gitu yang dibebankan kepada kita sebagai ciptaan-ciptaan yang baru ini? Maksudnya sederhananya gampangnya gini loh. Kalau kamu tuh ciptaan baru, kamu mestinya tidak apalagi. Gini loh. Dari kitab Kejadian, Allah cuma satu. Kita ini diciptakan jadi banyak, ini untuk jadi apa? Berkat. Disimpulkan semua loh jadi berkat. Berkat tuh di dalamnya jadi saksi. Iya. Bisa nolong orang lain. Iya. Bisa jadi konselor. Iya. Semua sudah terangkumlah jadi berkat. Iya. Lihat, kamu kemana aja, Abraham, Ishak, Kabe, jadi apa? Berkat. Bukan jadi benalu ya Pak. Benalu gunting lambene. Iya. Tuhan ingin kita jadi berkat gitu buat orang lain dengan pertobatan kita ya. Iya. Oke. Kita pura-pura bertobat ya. Apa sih manfaatnya? Banyak loh Pak yang kayak gitu. Ya mungkin ada. Tapi kan tadi saya bilang lebih takut baik Tuhan, lebih menyenangkan Tuhan daripada manusia. Iya. Ya Allah. Gak mau ya sudah.
Iya, iya. Kan ada yang bilang begini juga ya Pak ya. Seorang pelayan Tuhan itu harus disusutkan gitu. Dia apa? Disusutkan. Ya, itu. Apanya yang disusut? Ya, ya dalam arti karakter-karakter yang lamanya. Loh, yang gitu. saya yang lama ya dibuang. Maksudnya gini Pak, ada banyak orang itu belum selesai dengan dirinya di masa lalu. Oh ya tidak bisa, harus selesai dong. Ya harus ditinggal semua yang lalu. Sekarang jadi ciptaan baru. Jadi punya karakter ilahi, kebiasaan ilahi. Nah dulu bangun tidur tidak pernah doa. Ya sekarang punya kebiasaan baru. Ingat Tuhan doa. Dulu tidak pernah saksi ya ketemu orang malu. Ya sekarang minimal lah. Di gereja mana? Ayo percaya Yesus. Nah itu butuh proses atau bisa seketika Pak? Oh ya bisa seketika, bisa proses. Seperti seorang menjadi pemimpin. Kan cuma dua. Memang Tuhan ciptakan jadi pemimpin. Iya. Atau diproses. Diproses ya. Seringkali kan banyak yang diproses daripada yang langsung diciptakan. Iya, cenderungnya diproses. Oke. Yang langsung kan hanya Tuhan Yesus saja. Allah kita yang hidup. Dari awal sampai akhir, di Alfa Omega dia baik terus. Hebat terus, luar biasa. Jadi itu maksud saya yang pengertian disusutkan gini. Maksudnya ada orang gitu Pak. Oke Pak Samuel, saya kepengen pelayanan di gereja Betani Yesoya Malang gitu. Langsung diterima. Kan harus difilter dulu. Loh kan ada syaratnya di tempat saya. Apa itu? Minimal 3 bulan ber-FA. Oh. Setelah ini saringannya ya. Iya, setelah gembala FA-nya bilang, oke, baru di interview kamu mau di bidang apa? Di audisi. Nah, setelah itu masuk kelas dasar pelayan. Oh, masih 4 kali pertemuan. Oh, iya. Masih sekolah lagi ya. 4 kali pertemuan. Nggak lolos 1, ya batal. Nggak bisa. Belum lagi harus baptis selam. Mengeluarkan buah pertobatan. Maksud saya gini loh Pak Gideon. Nek kamu mau melayani, sekalian kamu tahu arti pelayanan. Sehingga waktu kamu melayani, kamu diberkati. Iya. Banyak anak Tuhan kan melayani, nggak diberkati. Iya. Karena salah melayaninya. Kenapa salahnya? Fokusnya salah. Apa itu salahnya? Misalnya, wah karena bosku ketua diaken, ya wis aku melok ngatok, datang diaken. Ngatok. Nah itu kan salah. Nah nggak bisa. Cari panggung. Nah, padahal panggung di sono nggak usah dicari. Ya. Itu yang tadi saya katakan belum selesai dengan masa lalunya gitu loh. Ya kita kadang nggak tahu hatinya orang ya. Tapi kan setidaknya dengan kita ajak bicara, mungkin ya Pak Gideon. Setidaknya mungkin, ya maaf ini ya, dari hati ke hati lah. Orang pasti bisa berubah. Baja ditembus, ditembak tembus. Iya, iya. Hatinya orang pasti bisa. Saya loh, banyak di jemaat saya juga tanya keras, pasti cerai. Baru berapa minggu lalu, pasti sudah ninggalkan keluarga 2 minggu. Saya cuma bicara, lu gak sano anak lu tak. Lu pernah bercinta, saya punya anak, nangis. Luluh ya. Lu pernah makan bareng. Ketawa bareng. Gendong-gendongan, cium-ciuman. Borong wis. Saya tidak cerai Pak sampai sekarang Pak. Oh rangkul bocor di gowo wis. Wis. Anda mau cerai-ceraiin coba hubungi Bapak Samuel Sianto ini. Loh. Ayo omonganku salah nggak? Iya. Terus sekarang sampai punya anak. Berarti kan pernah bercinta. Betul. Lah iya maksud sekarang diisi kebencian. Pernah saling mengasihi. Nah, ya sudah. Oke. Ya kan? Baik Pak Samuel Sianto. Asik sekali ngobrolnya, nanti kita kapan-kapan sambung lagi ya. Tentang ngobrol di Lu'a ini bersama Bapak dan Samuel Sianto. Hidup baru, ciptaan baru, mulai sekarang berjalan dalam kebenaran, dalam kekudusan. Berkenan sama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Semua wis pasti dikekno wis. Bagi dia lo punya orang tua, nggak usah minta-minta. Lu nyeneng orang tua lu wis. Manut apa sih menjadi apa itu aturan di keluarga lu. Pondok kita aturannya firman Tuhan. Wis kekno kabeh. Nggak minta dikasih. Apa mana minta? Dibrek-breki. Iya. Masalahnya yang dikasihin ini kemudian jodohnya dari beda agama. Gimana? Ya kita punya hikmat, nggak bisa dong. Yang sama agama aja kesulitan dong. Apalagi beda. Hanya tertentu aja mungkin yang memang Tuhan seperti bicara ambek Simpson. Kawin ambek
orang ini untuk cari gara-gara. Loh, memang Tuhan loh yang nyuruh. Lah nek Pak Gideon tidak disuruh, tidak bisa toh beda agama. Iya. Wong seagama ya angel loh. Oke. Nanti ini menjadi topik yang berikutnya kalau soal ini ya. Terima kasih Pak Samuel Sianto ya. Yes. God bless. Tuhan berkati, God bless. Terima kasih sudah menyimak podcast Gideon Yusdianto. Subscribe di channel Batra Yuda FM.